Baik, prinsip terakhir yang akan kita pelajari pada pengantar sistem thinking ini adalah yang disebut sebagai fenomena gunung es. Ini prinsip yang menarik karena sangat berguna bagi kita sistem thinker saat ingin membedah sebuah masalah mulai dari permukaan sampai ke dalam-dalamnya. Menurut sistem thinking, kita akan punya yang disebut 3 level analisis. Jadi saat kita ketemu dengan sebuah masalah, kita punya 3 pilihan kedalaman analisisnya. Karena kita bicara kedalaman, maka kita bisa menggunakan perspektif gunung es yang ada di sini. 3 level kedalamannya, yang pertama adalah level event atau kejadian. Ini adalah yang pertama, yang paling atas, event. Pilihan kedua saat kita melihat sebuah problem, ingin kita cari solusinya adalah sedikit menyelam lebih mendalam. Kemudian kita coba lihat adanya pola atau pattern terhadap rentetan kejadian-kejadian yang ada. Jadi saat kita bicara event di level 1 tadi, kita ngambil snapshot. Oh, jeda, jepret, ini ada masalah, inilah masalahnya. Saat kita masuk ke level 2, patterns atau pola, kita tidak hanya snapshot satu kali. Kita akan mengambil informasi, memotret dalam jumlah yang banyak. Jepret. Sehingga muncullah pola. Nah, level ketiga yang paling dalam, yang biasa kita sebut sebagai generative solution adalah masuk ke dalam lagi lebih lanjut dan ingin mencoba melihat ada apa, keterkaitan seperti apa di antara komponen-komponen di dalam sistem di bawah sana. Nah, dari 3 level ini, level 1 dan 2 itu masih lumayan mudah dilakukan karena kasat mata, karena terlihat langsung dari data. Yang nomor 2 memang sedikit lebih rumit karena Anda harus bersabar melihat data tidak hanya pada saat satu hal atau satu kali, tetapi sebagai sebuah rentetan kejadian. Nah, yang ketiga ini jauh lebih rumit karena Anda harus menyelam lebih dalam dan mencoba melihat kira-kira pola atau rentetan tadi terjadi gara-gara keterkaitan atau sistem structure seperti apa di dalam sana. Karenanya, yang nomor 3 ini tertutup atau tidak terlihat dari permukaan, dia tenggelam di dalam lautnya, dan satu yang 2 ini yang terlihat. Makanya disebut sebagai fenomena gunung es, hanya 2 yang pertama yang kelihatan. Nah, meskipun makin ke bawah itu makin sulit dilakukan, untuk mencari atau memformulasikan masalahnya makin rumit, tetapi biasanya makin kita menyelam, makin mendalami, maka solusi yang kita dapatkan itu akan makin efektif. Kira-kira seperti itu. Ini prinsip dasarnya terlebih dahulu. Setelah ini kita akan coba lihat contohnya. Saya ambilkan salah satu komik strip dari Dilbert. Ini lucu-lucu ya komiknya, tapi relate banget dengan dunia kerja, terutama di project management, quality management, dan sejenisnya. Silahkan kalian cari ya kalau ingin tahu lebih lanjut. Dalam salah satu episodenya muncul seperti ini. Jadi yang masuk di sel pertama ini, yang ditampilkan ini adalah bosnya Dilbert. Dalam konteks Dilbert bekerja di sebuah perusahaan yang mendevelop software. Jadi pada suatu saat tiba-tiba bosnya Dilbert mengumumkan atau menyampaikan di sebuah rapat, perusahaan kita ini punya tujuan, punya target, yaitu membuat software yang tidak ada bug-nya, bug-free software.
Nah, untuk mencapai cita-cita itu, mulai hari ini saya akan membayarkan $10 bonus buat kalian yang menemukan bug dan bisa memperbaikinya di dalam software kita. Looks good ya? Ada problem, yaitu ternyata software kita punya banyak bug, customer gak suka, bikin hang dan sebagainya. Kemudian bos mengumumkan, buat kalian yang menemukan bugs dan mampu menyelesaikannya, membenarkannya, memperbaikinya, kalian dapat bonus tiap bug $10. Itu solusi yang ditawarkan. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Yang terjadi tentunya Dilbert sebagai programmer dan rekan-rekannya gembira, bahagia banget, yes, yeay, dan sebagainya. Kita kaya raya, hore, hore, yes, yes, kira-kira seperti itu. Baru setelah melihat respon dari anak buahnya yang seperti ini, bosnya akhirnya berpikir lebih lanjut. Ada sesuatu yang salah kayaknya dengan rule atau aturan yang baru tadi ya. Harapan saya sebagai bos, rule atau aturan bonus tadi bisa ngedrive mereka supaya menurunkan jumlah bugnya. Tapi kayaknya ada sesuatu yang salah. Kira-kira sesuatu yang salahnya apa? Oke, sesuatu yang salahnya adalah justru karena the so-called solusi ini, maka bug yang ada di program atau software mereka menjadi lebih banyak. Untuk kemudian nanti akan ditemukan, tanda kutip lagi, oleh para programmernya untuk kemudian nanti diperbaiki, tanda kutip juga. Kenapa bisa seperti itu? Karena begitu para programmer tahu bahwa jika ada bug, mereka bisa temukan dan bisa cari solusinya, mereka dapat $10 per bug, maka yang terjadi, muncullah bugs yang biasanya tidak ada. Sengaja. Dengan harapan nanti mereka akan temukan sendiri oleh programmernya juga, dan mereka bisa buat solusinya dan dapat duit. Nah, ini adalah salah satu fenomena di sistem thinking yang biasa disebut fix that fails, perbaikan yang gagal. Saya gunakan fenomena ini untuk mencoba memberi ilustrasi bagaimana fenomena gunung es itu terjadi di luar sana, di dalam konteks industri. Jadi ternyata kalau misal kita menempatkan diri sebagai konsultan di luar mereka, mengamati mereka, kita akan bisa mencoba melihat sebenarnya ada masalah apa di perusahaan Dilbert ini, plus apakah solusi yang ditawarkan dan diberikan oleh bosnya Dilbert itu benar-benar solusi yang baik. Sebagai konsultan, kita bisa pilih level kedalaman yang mana kita akan melakukan analisis berdasar sistem thinking. Yang pertama, tentunya kita bisa lihat bagaimana event itu terjadi. Eventnya kira-kira seperti apa? Begitu bos mengumumkan, seminggu kemudian justru apa yang terjadi? Yang terjadi, jumlah bug akan naik secara signifikan. Meskipun nanti akhirnya bugnya akan ditemukan dan setelah itu akan bisa dihilangkan. Kira-kira seperti itu. Jadi ada problem, diberi solusi, tapi justru solusinya memberikan dampak negatif terhadap kinerja dari perusahaan tersebut. Ada problem, ada solusi lagi, ada dampaknya. Saat kita melakukan snapshot sebagai konsultan, hanya melihat hal tersebut sebagai satu kejadian terpisah, terisolasi, nggak ada hubungannya dengan kejadian-kejadian lain, maka kita sedang menggunakan level 1 yang paling atas, yang paling surface,
atau superficial, yaitu pendekatan event. Kira-kira seperti itu. Biasanya kalau kita melihat hanya di pendekatan event, yang terjadi adalah solusi yang muncul sifatnya reaktif, atau begitu ada sesuatu kita bereaksi. Contoh di sini yang mudah ya, kita akan bisa lihat dari bosnya Dilbert tadi, ada masalah dengan bug, kemudian dia bereaktif dengan solusinya yang ternyata tidak pas tadi. Begitu sudah muncul problem baru akibat hal tersebut, dia akan mencari solusi lain yang juga sama reaktifnya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang pertama, solusi reaktif. Sebagai konsultan, mungkin Anda tidak akan puas pada level reaktif. Kalau Anda reaktif sebagai konsultan, Anda nggak ada bedanya dengan bos dari Dilbert tadi. Anda akan mendalami atau menyelam lebih dalam untuk mencoba melihat pattern atau pola. Untuk kasus Dilbert dan bosnya tadi, Anda sebagai konsultan bisa jadi coba mengumpulkan data secara harian berapa jumlah bug yang terjadi dari waktu ke waktu. Biasanya dimulai dari sebuah waktu referensi saat sebuah solusi diberikan. Kira-kira di sini. Misalnya begitu. Ini adalah jumlah bug pada saat solusi sedang diberikan. Begitu solusi diberikan, sebagai contoh, kasih bonus $10 setiap menemukan satu bug dan bisa memperbaikinya. Memang dalam beberapa hari ke depan bisa jadi bugnya akan turun. Tapi setelah 2-3 hari, para programmernya akhirnya paham. Mereka menemukan sebuah celah. Kayaknya aturan ini bisa kita mainkan untuk kepentingan kami para programmer, yaitu produce more bugs and then they observe it, atau they can identify and fix it. Kira-kira seperti itu. Sehingga dalam jangka seminggu atau lebih, bug yang tadinya turun akhirnya naik lagi, bahkan melebihi jumlah bug original sebelum solusi bonus $10 tadi diberikan. Nah, begitu naik terus, bosnya tadi mungkin kemudian mencari sebuah solusi yang berbeda lagi, tapi kebetulan sifatnya sama dengan yang pertama tadi. Artinya akan ngedrive para programmer untuk melakukan sesuatu yang tidak tepat. Sehingga di sini muncullah solusi kedua yang juga tidak tepat. Bugnya akan drop sementara, tapi sesudah itu akan naik lagi dan bisa jadi lebih banyak dari yang sebelumnya. Sehingga kita akan bisa mengobservasi bahwa kira-kira nanti muncul pola seperti ini. Ini yang kita sebut sebagai analisis level 2 atau pattern. Anak teknik industri, kalau melihat fenomena seperti ini, pattern, pola yang berulang, maka kita biasanya bisa menyiapkan solusinya. Nama solusinya bukan lagi reaktif seperti contoh bos tadi, tapi sebagai konsultan Anda akan bisa melakukan yang namanya solusi yang sifatnya antisipatif. Kenapa antisipatif? Karena Anda melihat ada pola berulang seperti ini dan Anda akan bisa memprediksi jika tidak dilakukan sesuatu, ini now ya misalnya kondisi sekarang, cukup yakin Anda mengatakan bahwa pola ini akan berulang ke depannya, sehingga Anda bisa siap-siap untuk mengantisipasi masalah ke depannya. Ini pendekatan antisipatif berbasis pola. Oke, itu yang kedua. Biasanya solusinya, pendekatan antisipatif, itu akan lebih baik daripada yang pertama, yang sifatnya reaktif. Karena dengan antisipatif mampu bisa menyiapkan banyak hal. Sebelum sesuatu terjadi, Anda sudah bisa menyiapkan banyak hal
resources, sumber daya dan sebagainya untuk siap-siap menghadapi kondisi kedepannya yang tidak baik. Namun level 2 ini juga belum yang paling ideal. Dengan yang reaktif itu sebenarnya tidak mengubah sistemnya secara struktur. Anda hanya melakukan sesuatu yang sifatnya merespon perilaku sistem. Hanya saja responnya untuk level 2 ini lebih baik karena Anda lebih siap dibandingkan yang pertama yang sifatnya reaktif. Itu pendekatan antisipatif kedua. Nah, sebagai sistem thinkers, Anda biasanya tidak akan berhenti di level 2, Anda akan menyelam ke dalam di iceberg tersebut untuk kemudian melihat atau mencoba memperhatikan kira-kira ada keterkaitan antar komponen di dalam sana yang seperti apa sih yang bikin masalah yang kemudian ditunjukkan pada gambar komik Dilbert tadi. Kita akan melihat struktur keterkaitan antar komponen di dalam sistem. Nah, inilah yang biasa kita sebut sebagai pendekatan generatif. Kenapa? Karena begitu kita paham struktur dari sistemnya, kita akan mampu mengubah strukturnya, sehingga kejadian seperti ini tidak berulang ke depannya. Jadi kira-kira sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam sana? Saat kita bicara saat Bos Dilbert memberikan solusi dengan bonus $10, sebenarnya yang terjadi adalah panah yang di atas ini. Jadi ada gejala sebuah problem, yaitu bugnya makin naik, kemudian si bos ngasih ide, ngasih aturan baru, setiap bugs yang ketemu akan diberikan bonus. Oke, itu yang disebut fix-nya. Tapi sayangnya fix tadi atau solusi tadi punya dua konsekuensi yang berbeda. Yang pertama, dalam jangka pendek memang programmernya akan menurunkan jumlah bugnya dengan cara menemukan bug yang original ada dan kemudian melaporkannya. Ini yang pertama, dan ini sebenarnya adalah yang diharapkan oleh yang bawah ini ya, diharapkan oleh bosnya. Tetapi dalam jangka yang panjang ada delay di sini, muncul konsekuensi yang sebenarnya tidak diharapkan, yaitu para programmernya berpikir, saya bisa memanfaatkan celah ini untuk membuat bug yang seharusnya tidak ada, untuk saya temukan, untuk saya perbaiki, dapat duit $10 per bug, kita bisa jadi kaya. Itu adalah bagian yang di bawah ini. Nah, inilah yang kita sebut sebagai struktur dari sistemnya. Kenapa perilaku dari orang-orang tadi menjadi seperti itu? Kenapa dalam jangka panjang bugs-nya tidak turun malah naik? Kenapa sudah ngasih bayaran malah menjadi tambah parah? Karena muncul sistem structure seperti ini yang biasa disebut sebagai fix that fails. Nah, kalau kita lanjutkan, setelah paham strukturnya, maka pada akhirnya nanti sistem thinkers akan bisa melanjutkan ke the next step untuk mencari solusi yang sifatnya sistemik atau generatif. Biasanya solusinya akan sustain, tidak hanya dalam jangka pendek, tapi jangka panjang. Sehingga, kalau kita ulangi sekali lagi, dalam menghadapi sebuah masalah, seorang sistem thinker selalu akan punya 3 alternatif mencari solusinya. Yang paling surface atau superficial, yang disebut pendekatan reaktif, itu seperti contohnya si bos tadi. Setiap ada masalah, langsung bereaksi terhadap gejalanya. Setiap ada masalah lagi, reaktif lagi, dan seterusnya. Level yang lebih dalam adalah melihat pola perilaku over time, behavior over time, dari waktu ke waktu, untuk kemudian bisa menyiapkan antisipasinya.
Tetap pada level ini sudah lebih baik daripada reaktif karena kita sudah siap-siap, tetapi perilaku sistem belum berubah di sana. Pada pendekatan yang paling dalam dan sebenarnya paling sulit untuk dilakukan analisis maupun solusinya, tetapi solusinya juga lebih sustain, kita akan menemukan yang disebut sistem structure yang bisa kita perbaiki di sana. Nah, kira-kira seperti itu introduction to systems thinking untuk perkuliahan pengantar teknik industri di Universitas Gadjah Mada. Terima kasih sekali buat rekan-rekan atas atensinya. Beberapa buku sudah saya siapkan di silabus kita, silahkan dibaca, sangat menarik. Di perkuliahan mata kuliah yang lain di semester berikutnya kita akan mendalami sistem thinking dari berbagai perspektif dan metodenya. Terima kasih sekali lagi. Saya Budi Hartono dari Universitas Gadjah Mada. Tetap semangat buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.